Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Bestian dari Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran angkatan 2018 Signus dengan NPM 200110180 Di sini saya membuat video ini untuk mengganti praktikum daripada mata kuliah produksi ternak unggas tentang saluran pencernaan dan saluran reproduksi. Langsung saja kepada materi, yaitu tentang saluran pencernaan. Pertama-tama, saluran pencernaan pada unggas ini termasuk sederhana karena mempunyai satu lambung, bisa disebut monogastrik. Lalu saluran pencernaan pada unggas ini terdiri dari tractus alimentarius yang terdiri dari mulut, esophagus, crop, ventriculus, porventriculus, usus halus, caecum, lalu usus besar dan kloaka. Nah, yang selanjutnya ada alat aksesoris. Alat aksesoris ini terdiri dari hati, lalu pankreas dan limpa. Lalu mulut. Untuk mulut sendiri ini tidak adanya bibir, pipi, dan gigi pada unggas, namun terdapat paruh. Paruh di sini gunanya untuk merobek makanan dan mematuk makanan. Lalu ada esophagus. Bagian esophagus melebar yang disebut dengan tembolok atau crop atau inluvis. Fungsinya sebagai penyimpan makanan sementara. Tembolok ini hanya terdapat pada unggas darat, tidak ada di unggas air. Lalu ada proventriculus atau biasa disebut dengan lambung kelenjar atau pars glandularis. Proventriculus ini bagian yang menebal menghubungkan esophagus dan lambung otot. Proventriculus ini bisa disebut juga lambung sejati atau lambung sebenarnya karena menghasilkan asam lambung atau HCl beserta enzim pepsin untuk mencerna protein. Lalu ada ventriculus. Ventriculus atau lambung otot atau pars muscularis atau gizzard merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan lambung kelenjar dengan duodenum. Dinding lambung otot ini terdiri dari jaringan otot yang tebal, kuat, berwarna merah, dan diselimuti oleh suatu lapisan epitel tebal bertanduk yang disebut koilin. Lalu ada usus halus. Usus halus di sini berguna untuk menyerap zat-zat makanan. Lalu ada caecum. Caecum di sini merupakan bagian saluran pencernaan di antara usus halus dan usus besar. Di sini terjadi pencernaan serat kasar dengan enzim selulase dan menghasilkan vitamin K dan B12. Lalu ada kloaka, bagian yang membesar dari saluran pencernaan yang menghubungkan usus besar dan anus. Bagian ini merupakan pemuaran dari 3 saluran, yaitu saluran pencernaan, saluran reproduksi, dan saluran uregenitalia dan anus. Lalu ada alat-alat aksesoris yang terdiri dari hati, empedu, dan pankreas, dan limpa. Yang pertama, hati terdiri dari 2 gelambir lebih yang besar berwarna coklat kemerahan terletak pada lengkungan duodenum dan lambung otot. Lalu yang kedua ada empedu, terletak dekat usus halus dan hati, mengeluarkan cairan untuk menetralisasi asam-asam dan menciptakan kondisi alkalis yang menguntungkan dalam berlangsungnya kerja enzim pencernaan. Lalu selanjutnya ada pankreas. Bagian ini menghasilkan enzim amilase, tripsin, dan lipase yang masing-masing enzim tersebut untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas ini juga menghasilkan hormon insulin dan glukagon yang gunanya untuk mencerna juga karbohidrat, protein, dan lemak. Lalu ada limpa yang berfungsi untuk menghancurkan eritrosit atau sel darah merah. Lalu masuk kepada alat reproduksi unggas jantan. Alat reproduksi unggas jantan terutama ayam terdiri dari 2 testes yang masing-masing dengan sebuah ductus deferens. Testes berbentuk kacang terletak ventral dari lobus anterior ginjal, permukaannya konkav mengarah ke garis media dengan sumbu paralel satu sama lain. Ukuran testes tidak selalu konstan, membesar saat waktu musim kawin. Yang kiri sering lebih besar daripada yang kanan. Dari testes sperma atau semen disalurkan melalui ductus deferens yang berbentuk gelombang-gelombang lateral dan bermuara pada sebuah papila kecil di kloaka. Nah, pada unggas darat tidak terdapat penis melainkan alat organ kopulatori rudimenter. Sedangkan pada unggas air terdapat alat kopulasi berupa penis yang spiral dan bengkok yang terdiri dari tenunan fibrosa yang terletak pada dinding ventral kloaka. Lalu selanjutnya ada alat reproduksi unggas betina. Alat reproduksi unggas betina yang tumbuh baik adalah di sebelah kiri, sedangkan sebelah kanannya berdegenerasi setelah telur menetas. Setelah dewasa menjadi rudimenter atau tidak berkembang. Nah, saluran
reproduksi unggas betina ini ada terdiri dari dua, yaitu ovari dan oviduct. Nah, untuk ovari sendiri ini disusun atas kurang lebih 2000 sampai 4000 ova dari ukuran mikroskopis sampai makroskopis. Ova ini merupakan calon kuning telur yang selama dalam perkembangannya berada di dalam folikel dan bergantung pada ovari. Lalu, bila yolk atau ova telah matang, maka ova dilepaskan pada daerah folikel yang tidak mengandung pembuluh darah yang disebut stigma. Proses pelepasannya disebut ovulasi. Nah, selanjutnya ada oviduct. Nah, di oviduct ini ada beberapa bagian juga. Oviduct ini berkelok-kelok dan panjangnya kira-kira 80 cm. Nah, oviduct ini terdiri dari infundibulum, funnel atau tuba fallopi, lalu ada magnum, isthmus, dan uterus dan vagina. Nah, untuk infundibulum, struktur yang berbentuk corong dengan dinding yang halus yang ukuran panjangnya 9 cm. Fungsinya adalah untuk menangkap ova saat ovulasi. Ova terdapat pada bagian ini selama 15 menit. Lalu ada magnum. Magnum merupakan bagian alat reproduksi unggas betina yang terpanjang, kurang lebih 33 cm. Fungsi magnum mensekresikan albumen dalam pembentukan telur meliputi bagian yaitu kalazatin albumen dan tik albumen. Waktu pembentukannya memerlukan waktu selama 3 jam. Lalu ada isthmus. Nah, isthmus menghubungkan antara magnum dengan uterus dan dindingnya tipis dengan panjang kira-kira 10 cm. Telur di bagian ini selama 75 menit. Lalu ada uterus atau cell gland. Merupakan saluran reproduksi betina yang memerlukan waktu terlama dalam proses pembentukan telur selama 18 sampai 20 jam. Dengan panjang salurannya yaitu 10 sampai 20 cm. 10 sampai 12 cm. Selanjutnya telur akan masuk ke bagian uterus, air dan garam ditambahkan melalui selaput kerabang dengan proses osmosis, menggelembungkan selaput kerabang yang belum kencang dan membasahi sebagian albumen yang encer sehingga terbentuk outer thin white. Lalu yang terakhir ada vagina. Nah, vagina ini panjangnya sekitar 12 cm. Waktu yang dibutuhkan telur pada bagian ini hanya beberapa menit saja. Di bagian telur mengalami pemutaran yaitu dari ujung runcing diputar ke ujung tumpul untuk segera telur dikeluarkan. Rotasi ini memerlukan waktu kurang lebih selama 2 menit doang. Lalu pembentukan telur ayam sekitar 25/4 jam dan pada unggas sekitar antara 24 sampai 30 jam. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.